Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro This Week dan kami lanjutkan informasi. Mantan Menpora Roy Suryo mengaku kaget melihat laporan polisi saat melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Roy Suryo CS mengaku baru mengetahui bahwa dalang di balik laporan tersebut adalah mantan Presiden Jokowi. Kubu Roy Suryo CS juga mempermasalahkan penggunaan pasal berlapis hanya demi menguji keabsahan ijazah asli atau palsu. Usai gelar perkara kasus yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, Senin 15 Desember 2025 lalu, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi, Roy Suryo mengatakan bahwa 6 pasal berlapis, termasuk pasal dugaan manipulasi dokumen digital dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara yang dituduhkan kepadanya bersama Rismon Sianipar dan Dr. Tifa, tertulis atas laporan Joko Widodo. Roy Suryo mengaku keberatan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 UU ITE tentang manipulasi dokumen yang menjeratnya. Menurut Roy, pasal tersebut lebih tepat ditujukan untuk menjerat kader PSI Dian Sandi Utama yang paling awal mengunggah ijazah Jokowi di media sosial 1 April lalu. Tidak ada. Setelah 23 itu tidak pernah. Dan tidak mungkin seorang Andi Aswan mengatakan baru kemarin nih kayak saya scan asli. Bahkan sekali lagi hasil scan asli itu sekali lagi adalah milik Dian Sandi Utama yang dulu diposting tanggal 1 April ya. Kemudian dikoreksi sehingga akibatnya apa? Logo UGM jadi pating pletrot ya. Pating pletrot tuh benjo, jelek banget ya. Tadi memang logo yang ada di yang disebut-sebut ijazah itu tidak seperti ini. Jadi Dian Sandi, kemudian Andi Aswan dan Joshua Sinambela itu seharusnya adalah justru dia mendapat 323. Berbeda dengan sikap Roy Suryo, kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, Firman Pangaribuan mengatakan, penggunaan pasal berlapis yang menjerat para tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi, termasuk pasal dugaan manipulasi dokumen digital dengan ancaman 12 tahun penjara, sudah tepat. Menurut Firman, sejak awal pelaporan Jokowi yang tertuang dalam laporan polisi, Roy Suryo CS seharusnya mengetahui pasal apa saja yang bisa berpotensi menjerat mereka. Dari situ sudah kelihatan bahwa memang dari awal kita laporkan ITE. Jadi kalau dibilang, wah baru kita tahu sekarang, capek. Panggilan kan juga ada di situ. Pasal-pasal disampaikan. Dan itu laporan polisi loh Mbak. Laporan polisi itu adalah pada waktu dilaporkan sudah disampaikan. Jadi kalau sekarang diputar-balikan playing victim dan sebagainya, menurut saya itu kelucuan-kelucuan yang berikutnya. Dan saya pikir ya sudahlah. Dari sejak awal disampaikan, tunjukkan. Baru kita berhenti. Kemarin ditunjukin, masih aja ngoceh, gitu kan. Kalau menurut saya, sebaiknya legowo. Siapkan pembelaan, siapkan saksi-saksi meringankan, siapkan hal-hal lain. Itu lebih legowo. Kalau dia terus memutarbalikkan fakta, terus mengatakan menuding-nuding, nah inilah yang tadi dibilang sama Bang Ahmad Koyazunudin, bahwa ada nanti adalah kewenangan subjektif dari penyidik yang bisa melakukan penegakan hukum, melakukan penahanan. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin menyayangkan terjadi penyelundupan pasal dugaan manipulasi dokumen digital yang dinilai tidak ada kaitannya dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Kozin menyebut Jokowi tidak pernah komplain terhadap dugaan aktivitas manipulasi dokumen elektronik. Kalau sejak awal Jokowi menyatakan direndah-rendahkan, dihina-hinakan, itu kan konsistennya harusnya relevan adalah 311, 310. Kalau pakai Undang-Undang ITE, 27A Undang-Undang ITE. Ingat sekali lagi, tidak ada editing atau manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Joko Widodo pada saat dia berkomunikasi kepada media. Sekali lagi, dia menyatakan merasa dirinya dihina-hinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhananya karena ijazahnya dituding palsu. Jadi dia tidak pernah komplain tentang adanya editing, dia tidak pernah komplain adanya manipulasi data elektronik, dia juga tidak menyampaikan adanya ancaman 12 tahun penjara terhadap aktivitas manipulasi data elektronik tersebut. Itulah yang kemudian membuat kami menyimpulkan ada upaya untuk menyelundupkan pasal. Apa definisi penyelundupan pasal? Yakni memasukkan pasal yang sebenarnya tidak relevan dengan keluhan yang dialami oleh saudara Joko Widodo berkaitan dengan apa yang dia anggap ada pencemaran dan fitnah terhadap dirinya. Membantah argumen tersebut, Firman memastikan kliennya Jokowi tak pernah berniat memenjarakan Roy Suryo CS andai tak mempersoalkan keaslian ijazah. Pengadilan menurut Firman menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan kegaduhan kasus ijazah Jokowi yang selama ini terus bergulir.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.